Kenapa sih? Saat mendung, air pasti jatuh dan turun ke bumi. Air yang turun dari langit itu disebut hujan. Nah, apa sih pengertian dari hujan? Simak video selanjutnya untuk materi tentang hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yolamida Upi Sudarti, NPM 1811100080, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 5, UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih siklus hidrologi atau siklus air itu sendiri. Hujan adalah suatu peristiwa turunnya rintik air dari langit ke permukaan bumi. Proses turunnya hujan ke permukaan bumi itu ada 9 tahap. Yang pertama itu ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga evapotranspirasi, yang keempat ada sublimasi, dan yang kelima ada kondensasi, keenam ada advekasi, ketujuh ada presipitasi, dan ke-8 ada runoff, serta yang terakhir itu ada infiltrasi. Dia adalah media pembelajaran dari siklus hujan. Nah, terjadinya hujan itu yang pertama ada tahap evaporasi, di mana tahap evaporasi ini penguapan dari air yang ada di bumi. Air tersebut berupa seperti samudra, laut, sungai, dan lain-lain. Nah, di mana air laut atau air sungai itu akan berubah menjadi uap air dan naik ke atas atmosfer berbentuk gas karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahap transpirasi, di mana tahap transpirasi ini adalah penguapan air dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti tumbuhan. Nah, sama halnya dengan evaporasi, di mana air dari tumbuhan atau makhluk hidup ini akan berubah menjadi uap air dan naik ke atas atmosfer karena adanya pemanasan matahari tadi. Nah, tetapi bedanya dengan transpirasi ini adalah jumlah yang dihasilkan dari air makhluk hidup ini adalah berjumlah sedikit dari evaporasi. Nah, penggabungan dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi itu disebut dengan evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi itu adalah total dari penguapan air atau penguapan air secara keseluruhan, baik itu dari air laut atau dari makhluk hidup seperti tumbuhan. Selanjutnya itu ada tahap kondensasi. Nah, tahap kondensasi ini adalah perubahan uap air menjadi partikel es. Nah, ketika uap air yang dihasilkan dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi ini mencapai suatu ketinggian tertentu, maka itu akan berubah menjadi partikel es dan itu berukuran sangat kecil. Nah, perubahan-perubahan itu disebabkan atau diakibatkan karena adanya pengaruh suhu udara yang sangat rendah. Nah, partikel-partikel es itu nantinya akan sama-sama berdekatan dan mereka saling mendekat sehingga membentuk sebuah awan. Nah, semakin banyak ya uap air yang dihasilkan itu, maka dia akan semakin tebal dan menghasilkan sebuah awan hitam. Selanjutnya itu ada tahap presipitasi. Nah, tahap presipitasi ini adalah mencairnya awan hitam ini karena ada akibat dari pengaruh suhu udara yang terlalu tinggi. Nah, awan hitam yang terbentuk dari partikel es ini akan mencair dan mengalir atau bergerak ke permukaan bumi sehingga mengakibatkan sebuah fenomena yaitu proses hujan. Selanjutnya itu hujan yang turun ke dataran tinggi itu akan mengalami yang namanya runoff. Runoff adalah di mana air hujan itu turun ke daerah atau dataran tinggi. Nah, air hujan yang dari dataran tinggi ini akan bergerak dan mengalir ke dataran yang paling rendah atau yang paling bawah. Tahap terakhir dari proses terjadinya hujan yaitu ada tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi ini adalah air yang sudah ada di permukaan bumi, biasanya itu berbentuk seperti genangan.
Nah, air ini akan bergerak masuk ke dalam pori-pori tanah, merambat dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses ini secara lambat akan membawa air menuju ke dalam tanah dan kembali ke laut lagi. Nah, macam-macam siklus hidrologi atau siklus hujan. Yang pertama itu ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga itu ada siklus panjang. Fungsi dari adanya siklus hidrologi atau siklus air yang pertama itu ada untuk kebutuhan manusia. Nah, untuk kebutuhan manusia air sendiri berfungsi sebagai kebutuhan pokok, di mana tanpa adanya air metabolisme dalam tubuh manusia itu tidak akan mengalami keseimbangan. Sedangkan fungsi sebagai kebutuhan sekunder manusia itu karena air ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi kehidupan atau kegiatan sehari-hari manusia seperti mandi, mencuci, dan memasak. Nah, selanjutnya itu fungsi siklus hidrologi bagi kehidupan hewan. Nah, bagi kehidupan hewan ini air sangat-sangat penting karena tanpa air mereka tidak bisa hidup. Nah, tidak bisa hidup ini karena metabolisme yang ada pada tubuh hewan ini tidak bisa seimbang seperti manusia. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi dari siklus hidrologi atau siklus air bagi kehidupan tumbuhan. Nah, gunanya air bagi kehidupan tumbuhan yang pertama itu karena membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis, dan yang kedua itu karena tumbuhan dalam perkembangannya selalu membutuhkan air dan tumbuhan itu selalu disiram dengan